Majelis Hakim yang saya hormati, izinkan saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan berada di ruang sidang ini, menyampaikan duplik pribadi saya kepada keluarga di hadapan majelis yang mulia dan juga bangsa Indonesia. Saya juga ingin menyampaikan rasa syukur saya yang mendalam kepada majelis yang telah mengembalikan saya kepada keluarga saya di masa pemulihan yang sulit ini. Setiap malam, saya kini bisa membacakan buku untuk anak-anak saya sebelum mereka tidur. Setiap senyuman mereka menjadi penguat batin saya. Barangkali, seandainya ujian ini tidak menimpa saya tidak akan pernah benar-benar menyadari betapa berharganya keluarga dalam hidup saya. Setiap hari, saya peluk erat keempat anak saya. Pada hari ini, perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia. Saya adalah seorang anak yang mengkhawatirkan kesehatan kedua orang tuanya yang kini berusia di atas 80 tahun. Saya adalah seorang ayah yang mengkhawatirkan nasib keempat anaknya seandainya mereka harus terpisah lagi dari saya. Saya adalah seorang suami yang setiap hari memikirkan berapa lama lagi istri saya harus memikul beban ketidakpastian ini. Yang mulia, saya bukan selembar kertas, saya bukan selembar berkas. Saya adalah manusia dengan segenap perasaan, dengan keluarga yang menahan napas setiap hari, menanti datangnya keadilan. Mendengar replik yang dibacakan oleh kejaksaan, hati saya merasa sedih. Sebab saya menyadari bahwa para jaksa pun adalah manusia. Mereka juga seorang anak, mereka juga seorang ayah, dan seorang suami. Namun dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas. Saya tidak memahami apa yang melatar belakanginya. Yang dapat saya sampaikan dengan jujur adalah bahwa segala hal yang saya lakukan di persidangan ini semata-mata untuk menyuarakan kebenaran, agar saya dapat kembali pulang kepada anak-anak saya. Dengan segala kerendahan hati, izinkan saya bertanya, seandainya seseorang berada di posisi saya, dituduh atas perbuatan yang tidak ia lakukan, apakah ia akan memilih untuk berdiam diri? Ataukah ia akan berjuang untuk kembali kepada keluarganya? Saya berserah bahwa pada akhirnya hanya Allah yang maha mengadili kita semua. Dan saya berdoa agar dialog hati nurani di antara kita semua tidak pernah terputus. Yang mulia, dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah saya hari ini kembali ke masa awal jabatan saya dan menyampaikan apa yang saya alami sejujur-jujurnya. Melalui kronologi ini, saya berharap dapat menghadirkan gambaran yang utuh mengenai apa yang saya hadapi sebagai seorang pejabat negara, seorang pelayan publik, dan seorang warga negara. Duplik ini adalah catatan perjalanan saya, bukan versi yang dipoles, melainkan kenyataan sebagaimana saya menjalaninya. Majelis yang terhormat, perkenankanlah saya membawa majelis kembali ke pertengahan tahun 2019, ketika Gojek berada di puncak pertumbuhannya. Perusahaan yang saat itu menjadi dekakorn pertama di Indonesia dan sudah meluas ke Asia Tenggara. Pada masa itu,
Sama sekali tidak terlintas dalam pikiran saya bahwa saya akan bergabung dalam pemerintahan. Sebagai pendiri Gojek, beberapa kali saya diundang untuk bertemu Bapak Presiden Joko Widodo untuk berdiskusi dan memberikan masukan mengenai masa depan teknologi di Indonesia. Dan meskipun pembicaraan selalu berawal dari teknologi, pendidikan senantiasa menjadi topik utama sebagai bagian dari persiapan bangsa menghadapi disrupsi teknologi. Pada tahun 2019, sulit dibayangkan bahwa pada tahun 2026 saat ini, hampir setiap orang, guru, mahasiswa, hingga anak sekolah dasar dan menengah akan mendapat akses ke ChatGPT, Claude, dan beragam kecerdasan buatan lainnya untuk membantu pekerjaan dan riset mereka. Namun satu hal yang saya yakini, sepanjang 5 tahun masa jabatan saya, di tengah lompatan teknologi apapun, kualitas manusia, ketajaman berpikir, akhlak, dan fondasi batin kita adalah hal yang harus tetap kita jaga. Bersama tim di Kemendikbudristek, kami senantiasa menyuarakan pentingnya membangun kemampuan berpikir kritis. Justru di saat segala pertanyaan dapat dijawab oleh mesin. Bagaimana kita menumbuhkan empati di tengah dunia yang berlomba mengejar kekayaan. Dan pada akhirnya, bagaimana iman menjadi fondasi yang menopang kita melewati setiap cobaan. Ketika saya mengetahui bahwa nama saya masuk dalam pertimbangan kabinet, hati saya dipenuhi kegelisahan. Saya khawatir tidak akan mampu mengemban amanah tersebut dan justru mengecewakan Bapak Presiden. Pada masa itu, Gojek belum mencapai titik profitabilitas dan masih bertumbuh dengan pesat dengan jutaan pengemudi dan UMKM, pelayanan pembayaran digital yang baru saja diperkenalkan, serta persaingan industri yang semakin ketat. Bagi saya, memasuki dunia pemerintahan terasa sangat menakutkan. Sebab itu adalah dunia yang sama sekali tidak saya ketahui, sama sekali tidak saya pahami. Yang mulia Majelis Hakim, saat itu saya baru berusia 35 tahun. Saya menyadari sepenuhnya bahwa usia tersebut sangat muda untuk mengemban tanggung jawab kepemimpinan sebuah kementerian. Yang tidak terduga bagi saya adalah pilihan sektornya. Bapak Presiden mempertimbangkan saya bukan untuk Kementerian Komunikasi atau Informatika, bukan pula untuk sektor investasi atau bidang-bidang lain yang mungkin terasa lebih dekat dengan latar belakang saya, tapi untuk sektor pendidikan. Saya berdiskusi panjang dengan kolega-kolega dan keluarga saya. Hampir semuanya menyarankan saya untuk tidak menerima amanah tersebut. Mereka mengatakan bahwa politik itu banyak resikonya. Dan mereka merasa orang seperti saya terlalu lempeng untuk pemerintahan. Mereka pun menyampaikan bahwa orang yang berpegang pada prinsip lurus sering sekali menemui hambatan dalam birokrasi. Dan bahwa tanpa dukungan partai politik, posisi seorang menteri akan rentan dari berbagai arah. Semua masukan dan peringatan saya pertimbangkan sungguh-sungguh. Namun pada akhirnya, di dalam hati nurani saya, ada satu suara yang terus memanggil saya untuk mengabdi. Sebelumnya, ketika saya bertemu Pak Jokowi sebagai pendiri Gojek, saya pernah secara terbuka menyampaikan kritik mengenai sistem pendidikan kita yang menurut saya sangat ketinggalan dari laju perubahan industri yang begitu pesat. Dan ternyata Presiden memberikan saya kesempatan untuk mencari solusi terhadap kritik tersebut. Pertanyaan dalam batin saya menjadi sederhana. Dengan dasar apa saya menolak? Bagi saya, menolak panggilan tersebut berarti saya hanya berani menyampaikan kritik kepada sistem pendidikan tanpa kesediaan untuk bergerak nyata di dalamnya. Saat itu saya percaya bahwa krisis pendidikan di Indonesia sudah masuk tahap kritis
Dan kalau tidak ada perubahan besar, jutaan anak akan lulus sekolah tanpa kemampuan menghadapi ekonomi baru yang berubah begitu pesat. Dengan segala harapan, ketulusan hati, dan pertimbangan yang berlangsung selama berbulan-bulan, akhirnya saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar saya dilayakkan dan diridhoi untuk menerima dan menjalankan amanah besar dalam hidup ini. Kabar mengenai jabatan tersebut saya terima beberapa bulan sebelum pelantikan kabinet. Saya menyadari sepenuhnya bahwa dinamika politik dapat berubah dalam waktu singkat. Dan keputusan akhir dapat saja berbeda dalam detik-detik terakhir. Namun, melihat ketulusan Bapak Joko Widodo dalam membicarakan peran teknologi bagi masa depan Indonesia, saya merasa yakin bahwa visi beliau tidak akan bergeser. Atas dasar itulah, saya mulai melakukan persiapan dan mempelajari sektor pendidikan secara lebih mendalam. Yang mulia, dalam usia yang sangat muda, saya belum pernah memasuki dunia politik maupun dunia pendidikan secara formal. Dengan mengangkat saya sebagai Mendikbud, Bapak Presiden Joko Widodo mengambil keputusan yang memutus tradisi politik puluhan tahun, di mana posisi Menteri Pendidikan secara konsisten diberikan kepada salah satu organisasi masyarakat terbesar di Indonesia. Saya menjadi menteri termuda di kabinet, tanpa dukungan partai politik maupun ormas, dan tanpa pengalaman langsung di dalam sektor pendidikan. Saya menyadari sepenuhnya bahwa posisi tersebut akan menempatkan saya dalam kondisi yang cukup sulit dan sangat membutuhkan bantuan dari banyak pihak. Sekitar bulan Juni hingga Juli 2019, saya mulai mempersiapkan diri dengan mencari dukungan yang saya butuhkan. Dengan jujur saya harus akui, saat itu saya khawatir jika saya dijadikan menteri, saya akan dianggap kurang kompeten oleh para bawahan saya. Saya khawatir saya tidak akan mendapatkan informasi yang utuh dari bawahan saya. Dan saya khawatir saya tidak akan berdaya menghadapi kompleksitas birokrasi. Karena kecemasan ini, saya merekrut orang-orang yang bukan hanya berpengalaman di bidang pemerintahan dan pendidikan, tetapi juga mengerti budaya dan gaya kepemimpinan saya yang dibentuk di sektor swasta. Saya membutuhkan jembatan antara saya dan dunia pemerintahan. Karena kesadaran akan keterbatasan itulah, saya merekrut orang-orang yang tidak hanya berpengalaman di bidang itu, pemerintahan dan pendidikan, tetapi juga memahami budaya dan gaya kerja dari sektor swasta. Inilah alasan saya menghadirkan sejumlah pemimpin muda sebagai penasehat dan staf khusus. Saya berusaha menyusun sebuah tim yang terdiri dari profesional muda, berintegritas tinggi, yang kesetiaannya bukan kepada saya secara pribadi, melainkan kepada misi pendidikan bangsa. Saya mencari orang-orang yang dapat mengajari saya, yang berani berbeda pendapat dengan saya, dan yang senantiasa mendahulukan misi pendidikan di atas kepentingan pribadi manapun, termasuk kepentingan saya sendiri. Perkenankanlah saya menyampaikan latar belakang mereka, sebab mereka adalah sebagian dari putra-putri terbaik bangsa yang bersedia mengabdi kepada negara. Telah ditayangkan majelis di layar, izinkan saya sejenak mengutarakan kualifikasi tim saya. Juristan, lulusan Harvard dan Yale, pernah bekerja untuk MIT Poverty Lab dan Aussie Aid melalui Bank Dunia, dengan fokus karir pada pengentasan kemiskinan, dan kemudian mengabdi di kantor staf presiden. Dey Sudarmo, lulusan Harvard dan Wharton, mantan konsultan di McKinsey, mengabdi juga di kantor staf presiden. Najila Shihab, pendiri PSPK dan Sekolah Cikal dengan pengalaman 20 tahun di dunia pendidikan, Global Fellow pertama dari Indonesia di Harvard, yang pernah menjadi penasehat bagi Menteri Pendidikan Bapak Muhadjir Effendi dan Bapak Anies Baswedan. Fiona Handayani, lulusan ITB dan Northwestern University, mantan konsultan McKinsey,
Salah satu deputi tim gubernur DKI di bidang pendidikan dan kesehatan. Iwan Syahril, lulusan Columbia University dengan gelar PhD dari Michigan State University, mantan dekan Fakultas Pendidikan Sampurna University. Anindito Aditomo, visiting fellow di Harvard, penerima beasiswa Fulbright, dan bagian dari tim yang merancang PISA, Standard Assessment Literasi dan Numerasi nomor 1 di dunia. Yang mulia, tim inti saya adalah pemimpin muda dengan pendidikan dan rekam jejak yang luar biasa di bidangnya masing-masing. Saya meyakini kompetensi dan integritas mereka, dan masing-masing memilih untuk mengabdi kepada negara meskipun harus mengorbankan kemapanan finansial pribadi mereka. Mereka adalah putra-putri terbaik bangsa kita, bukan suatu shadow organisasi yang menakutkan. Walaupun mereka menjadi bawahan saya, tetapi mereka sebenarnya adalah mentor saya dalam dunia baru yang harus saya kuasai. Tim inti ini saya undang ke dalam grup WA yang namanya Edu.org pada 28 Agustus 2019 setelah saya dilantik diubah menjadi Mas Menteri Kortim. Dalam rangka mempersiapkan diri dan belajar mengenai tantangan dunia pendidikan yang akan dihadapi. Di dalam grup WA tersebut, kami membahas berbagai topik kebijakan pendidikan. Dan berkat forum WA grup ini, saya memiliki kesempatan beberapa bulan sebelum pelantikan untuk kuliah mengenai pendidikan, kuliah mengenai pemerintahan. Tujuannya sederhana yang mulia, agar saat saya dilantik, saya sudah memiliki pemahaman dasar atas persoalan pendidikan di Indonesia, serta gagasan awal yang dapat langsung saya diskusikan dengan Bapak Presiden, sebagai bentuk kesungguhan saya untuk belajar dengan cepat. Pembahasan dalam grup ini mencakup kurikulum, asesmen, pelatihan guru, dan juga konsep digitalisasi pendidikan. Kejaksaan selalu memaksakan narasi bahwa digitalisasi pendidikan adalah mengenai pengadaan laptop. Padahal dari awal diskusi, digitalisasi itu berfokus kepada pengembangan aplikasi. Sepanjang periode saya menjabat, tidak pernah ada satupun pembahasan di dalam grup ini sebelum saya menjabat mengenai pengadaan laptop. Tidak pernah sekalipun disebut mengenai pengadaan Chromebook. Grup WA ini murni sebagai forum diskusi dan perencanaan agar saat mulai jabatan saya tidak kehilangan waktu dan tidak harus mulai dari nol. Dalam repliknya, jaksa penuntut umum menyebutkan adanya percakapan WhatsApp sebelum saya menjadi menteri, yang seolah menunjukkan bahwa saya telah berencana mencopot peran-peran strategis dan menggantinya dengan orang luar. Dengan hormat yang mulia, saya sampaikan bahwa hal ini adalah kekeliruan dalam penerjemahan dari bahasa Inggris. Mohon bantuan percakapannya ditampilkan. Frase replace humans, remove humans with software and replace with software, atau menggantikan manusia dengan software, itu adalah upaya efisiensi untuk menutup celah korupsi dalam kementerian, menutup error-error yang bisa dilakukan oleh manusia, dan agar manusia tidak melakukan tugas rutin karena bisa diotomasi, sehingga anggaran bisa dipangkas dan lebih tepat sasaran. Frase find internal agents, change agents, and empower them justru bermakna sebaliknya dari yang dituduh kejaksaan. Itu artinya menemukan talenta-talenta dari dalam kementerian dan memberikan mereka peran strategis. PNS terbaik harus diberikan peran yang signifikan. Itu yang dimaksudkan. Malah sebaliknya dari yang dituduh kejaksaan. Ada frase bring in fresh blood from outside. Ini adalah upaya menghadirkan talenta dari luar kementerian yang dapat memberikan perspektif baru. Perbauran budaya dalam dan budaya luar adalah satu-satunya cara bisa melahirkan inovasi dalam kementerian. Yang dituduh kejaksaan sebagai niat jahat justru adalah berbagai upaya solusi
untuk memecahkan permasalahan birokrasi yang dihadapi setiap kementerian di Indonesia. Justru chat itu membuktikan komitmen saya untuk perubahan yang nyata dan sistemik, bukan sekedar di permukaan saja. Sejak awal tujuan saya adalah untuk memimpin kementerian yang gesit, yang efisien, dan yang kompeten. Dalam rangka menjalankan mandat dari Bapak Presiden untuk segera melaksanakan digitalisasi pendidikan dan memanfaatkan teknologi untuk memutakhirkan tata kelola pendidikan, dalam rapat kabinet paripurna pertama, beliau meminta saya untuk segera membangun platform teknologi untuk pendidikan. Bayangkan, Bapak Presiden Joko Widodo langsung menyebut, bahkan di tahun 2019, saat mulai jabatan saya, bahwa diperlukan langkah-langkah terobosan yang cepat dengan memanfaatkan infrastruktur dan kemajuan teknologi yang ada. Dan dalam rapat kabinet pertama, bayangkan yang mulia, rapat kabinet pertama, Pak Presiden menyebut, untuk segera membangun platform teknologi, khusus untuk Mendikbudristek. Sekarang saya tanyakan yang mulia, apabila bukan untuk pengalaman saya di bidang teknologi, untuk apa Pak Presiden memilih saya menjadi Menteri Pendidikan? Inilah fakta yang diabaikan kejaksaan. Bahwa mandat saya dari awal adalah untuk melakukan digitalisasi pendidikan. Sesuai dengan arahan Presiden, ini bukan agenda pribadi. Pak Jokowi pun beberapa minggu lalu telah mengakui secara publik bahwa semua kebijakan saya, termasuk digitalisasi pendidikan, adalah arahan dari Presiden. Tanggung jawab ini menjadi salah satu tugas terbesar saya selama menjabat. Dalam sistem pendidikan yang begitu besar, mustahil saya bisa melakukan perubahan yang masif tanpa seperti asesmen, seperti pelatihan guru, seperti kurikulum, magang mahasiswa, tanpa teknologi. Mustahil. Tanpa teknologi, transformasi sistem pendidikan dengan 50 juta murid, 3 juta guru, ratusan ribu sekolah, mungkin akan baru rampung dalam 2-3 dekade. Tetapi yang mulia, terdapat satu kendala besar. Kementerian belum memiliki kapasitas untuk membangun teknologi dalam skala besar. Pusdatin atau Pusat Data Teknologi dan Informasi yang sebelumnya disebut Pustekom tidak memiliki software engineer, tidak memiliki product manager, tidak memiliki product designer. Bahkan para vendor kementerian pun tidak punya tenaga ahli yang bisa membangun software dalam skala nasional. Satu-satunya tempat talenta yang punya pengalaman membangun software dalam skala besar dengan standar internasional adalah perusahaan-perusahaan startup teknologi di Indonesia. Inilah bidang yang saya kuasai. Sehingga saya sangat mengerti kompetensi yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi yang digunakan oleh jutaan murid dan guru. Ini sungguh suatu sistem yang sangat besar. Jadi memerlukan kompetensi yang mumpuni. Satu-satunya jalan adalah dengan merekrut tim teknologi dari swasta. Dan mencoba meyakinkan mereka untuk membantu kementerian. Dengan harapan bahwa idealisme mereka untuk mengabdi kepada negara masih hidup. Disinilah orang-orang seperti Ibam, Angga, Nadia, dan yang lain-lain menjadi kelompok pertama yang bersedia bergabung dalam misi kami untuk membangun aplikasi-aplikasi pendidikan. Inilah mengapa setelah saya dilantik, saya membentuk grup WA Merdeka Platform pada tanggal 10 Maret 2020. Ya, sekitar 5 bulan setelah saya dilantik. Agar pemimpin-pemimpin di tim teknologi seperti Ibam bisa berinteraksi dengan saya kalau mereka membutuhkan pendapat saya atau bantuan dari saya. Majelis Hakim yang mulia, salah satu temuan terpenting dari fakta persidangan adalah betapa minimnya diskusi yang melibatkan saya mengenai topik laptop dan topik Chromebook.
Apabila Yang Mulia membaca semua riwayat chat WA saya sejak saya menjabat, hanya mungkin ada 4 atau 5 interaksi sepanjang 5 tahun yang membahas laptop atau Chromebook. Sebagai perbandingan, interaksi chat saya mengenai pengembangan aplikasi mencapai ratusan. Hal ini terjadi karena pemilihan spesifikasi TIK sesungguhnya hanya bagian yang sangat kecil dari keseluruhan program digitalisasi pendidikan. Laptop itu hanya enabler, bukan substansi utamanya. Namun, bukan maksud saya ya, Yang Mulia, untuk mengecilkan program pengadaan laptop. Namun, fokus utama saya dalam digitalisasi pendidikan adalah pengembangan aplikasi yang melekat kepada kebijakan. Karena di sanalah dampak terbesar bagi murid, guru, dan mahasiswa, bukan pemilih perangkat laptopnya. Selama saya menjabat, hanya 1 meeting yang membahas keputusan kebijakan spek laptop dalam 5 tahun saya menjabat. Bayangkan Yang Mulia, dalam 5 tahun hanya 1 meeting yang 6 Mei tersebut. Sebagai perbandingan, meeting membahas aplikasi-aplikasi pendidikan saya lakukan hampir 2 kali sebulan sepanjang saya menjabat. Kebijakan kurikulum tidak bisa dipisahkan dari aplikasi platform Merdeka Mengajar karena keduanya saling melekat. Kebijakan anggaran tidak bisa dipisahkan dari aplikasi Markas dan Siplah untuk belanja sekolah karena keduanya menyatu. Kebijakan Kampus Merdeka tidak bisa dipisahkan dari pengembangan platform MBKM untuk mahasiswa mencari kesempatan program magang mereka. Sehingga Yang Mulia, dalam pemahaman saya dan pemahaman tim saya, digitalisasi pendidikan adalah pengembangan aplikasi. Seperti PMM, aplikasi ANBK, platform Kampus Merdeka, Arkas, Markas, Siplah, dan berbagai inovasi lain yang kami bangun selama 5 tahun. Bukan pengadaan Chromebook. Majelis yang terhormat, narasi awal yang menyebut bahwa program Chromebook menghabiskan 9,9 triliun sesungguhnya mengaburkan fakta tata kelola anggaran. Dari angka 9,9 triliun yang disebut di awal perkara, jika majelis melihat layar, hanya 6,7 triliun yang digunakan untuk membeli laptop Chromebook. Ya, jadi angka 9,9 itu bukan semuanya untuk Chromebook. 6,7 triliun yang digunakan untuk membeli laptop Chromebook. Sisanya untuk beli proyektor, modem, wifi, dan lain-lain. Dan Yang Mulia, dari 6,7 triliun tersebut, yang menggunakan anggaran Kemendikbud, APBN, itu 2,72 triliun. Jadi anggaran yang dikeluarkan untuk membeli Chromebook selama 3 tahun yang di bawah pengelolaan dan tanggung jawab saya sebagai menteri itu 2,72 triliun dibagi 3 tahun Yang Mulia. Berarti per tahun anggaran yang dikeluarkan untuk Chromebook di bawah kementerian saya dengan APBN itu sekitar 800 sampai 900 miliar per tahun. Kalau kita bandingkan ini dengan anggaran kementerian, di mana per tahunnya anggaran kementerian itu sekitar 80 sampai 90 triliun. Anggaran untuk Chromebook di bawah kementerian saya per tahun tidak sampai 1% dari anggaran. Meskipun nilainya kurang dari 1% dari anggaran APBN Kemendikbudristek, tapi seluruh jajaran kementerian tetap memastikan bahwa proses pengadaan berjalan sebagaimana mestinya. Kajian tim teknis disusun dengan lengkap. Jamdatun memberikan pendampingan, KPPU dikonsultasikan, dan yang terpenting BPKP mengaudit program ini sebanyak 2 kali. Meskipun saya sebagai menteri tidak terlibat langsung dalam proses tersebut, saya menaruh keyakinan kepada seluruh tim yang menjunjung tinggi azas transparansi dan efisiensi. Inilah dasar dari kepercayaan saya yang besar kepada mereka.
Dengan segala kerendahan hati yang mulia, perkenankanlah saya menyampaikan konteks mengenai skala kementerian yang menjadi tanggung jawab saya pada masa itu. Salah satu fakta yang barangkali dapat menjadi pertimbangan adalah bahwa pada saat saya menyelesaikan masa jabatan, pada saat saya turun, serah terima yang saya lakukan adalah kepada 3 menteri kabinet penerus. 3 yang mulia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada waktu itu saat saya turun dipecah menjadi 3 kementerian terpisah. Demikian besarnya cakupan tugas yang saya emban selama 5 tahun. Dalam mengelola cakupan sebesar itu, saya bergantung sepenuhnya kepada staf khusus saya, kepada dirjen saya, untuk memonitor puluhan program prioritas secara serentak. Tim di bawah saya bergerak secara mandiri, sesuai standar profesional yang berlaku, tanpa harus berlapor dan melapor kepada saya secara berkala. Mereka bertemu saya pada saat-saat tertentu, yaitu ketika mereka membutuhkan keputusan, butuh masukan, atau bantuan, misalnya dari kementerian lain yang membutuhkan saya. Saya tidak proaktif mengintervensi aktivitas mereka, karena ruang lingkup kementerian saya terlalu besar. Yang mulia, dengan skala kementerian sebesar itu, secara praktis tidak mungkin bagi seorang menteri untuk mengenal para pejabat eselon 2 secara pribadi. Untuk dapat bertemu dengan puluhan pejabat eselon 1 saja sudah sulit. Mengingat agenda saya dipenuhi kunjungan kerja, rapat kabinet, rapat lintas kementerian lainnya. Inilah yang menjadi keprihatinan saya ketika saya membaca dakwaan yang menyebut bahwa saya bersekongkol dengan 2 pejabat eselon 2. Pada saat awal kasus ini muncul, yang mulia, saya bahkan harus menanyakan kepada mantan-mantan tim saya menanyakan, siapa itu Pak Mulyatsyah? Siapa itu Bu Sri Wahyuningsi? Siapa itu Hamim? Siapa itu Popi? Nama-nama tersebut tidak saya kenal sebelumnya. Karena interaksi saya dalam kementerian secara struktural memang tidak pernah melampaui eselon 1. Adapun tuduhan bahwa saya memindahkan pejabat eselon 2 secara sengaja karena mereka tidak setuju dengan suatu kebijakan. Yang mulia, secara prosedural tidak mungkin saya lakukan. Karena proses mutasi tersebut sepenuhnya dikelola di tingkat eselon 1. Dan dilaksanakan oleh pansel di bawah Sekjen, Sekretariat Jenderal. Yang mulia, dengan kerendahan hati, saya sampaikan satu analogi untuk menjelaskan. Setiap penunjukan eselon 1 di dalam pemerintahan kabinet, eselon 1 adalah di bawah menteri. Itu harus melalui tanda tangan presiden. Setiap eselon 1 di seluruh kementerian harus ditandatangani keputusannya, diparaf oleh Pak Presiden. Namun, sebagaimana yang sudah dipahami, tanda tangan tersebut tidak berarti Bapak Presiden mengenal secara personal setiap dirjen eselon 1 yang ditetapkan di seluruh kementerian. Kan mustahil. Bapak Presiden ingin mengetahui semuanya. Demikian pula yang mulia dengan menteri. Sama. Tapi menteri bukan dengan eselon 1, dengan eselon 2. Paraf saya hadir pada saat surat pengangkatan eselon 2. Namun proses seleksi dan penilaian eselon 2 semuanya dilakukan di tingkat eselon 1 dan dilaksanakan oleh Sekjen. Sangat tidak logis bahwa saya secara sengaja memindahkan eselon 2 berdasarkan opini pribadi mereka yang bahkan saya tidak pernah dengar opini pribadi mereka. Karena memang tidak kenal. Tuduhan ini adalah hasil dari ketidakpahaman sistem pengangkatan pejabat dalam kementerian. Yang mulia, selama saya menjabat, saya mengeluarkan hampir 200 Permendikbud. Bayangkan yang mulia, 200 Permendikbud. Secara praktis, tidak mungkin seorang menteri membaca dan mengkaji setiap halaman dari seluruh permen dan Kepmen yang ditandatanganinya.
Cakupan tanggung jawab yang demikian besar mengharuskan saya untuk mempercayakan penyusunan teknis kepada para pejabat eselon 1 yang ahli di bidangnya masing-masing. Kemendikbudristek pada masa itu secara efektif adalah 3 kementerian yang digabung menjadi satu. Mendelegasikan penyusunan permen ini bukan pilihan bagi saya. Ini adalah keharusan struktural. Perkenankanlah saya menyampaikan konteks yang melatar belakangi pengadaan laptop. Pada awal masa jabatan saya, Presiden sudah menginstruksikan untuk melakukan transformasi sistem ujian nasional agar selaras dengan standar global, khususnya PISA. Asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK adalah hasil dari arahan tersebut. Pembahasan dimulai pada 12 November 2019, 1 bulan setelah saya dilantik. Dan keputusan formal diambil dalam rapat terbatas dengan Presiden pada 24 Maret 2020. Sejak saat itu, persiapan pelaksanaan ANBK menjadi prioritas utama kementerian. ANBK yang mulia harus dilaksanakan di setiap sekolah di Indonesia. Dari jenjang SD sampai SMA. Dengan target kesiapan pada awal tahun 2021. Tantangan ini tidak sederhana sama sekali. ANBK harus dijalankan sepenuhnya secara daring, mengingat tesnya itu adaptif. Dan kebutuhan untuk menjaga integritas daripada hasilnya. Dengan kata lain, kementerian hanya memiliki kurang lebih 8-9 bulan untuk memastikan aplikasi dan sarana TIK tersedia secara memadai di seluruh sekolah dan di seluruh jenjang pendidikan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan laptop sangat kurang, sangat minim. Menyikapi hal tersebut, tim teknis kementerian secara mandiri memulai kajian terhadap kebutuhan laptop di lapangan. Sekaligus mengevaluasi opsi-opsi laptop yang paling murah dan efisien dari sisi anggaran. Sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya, tim di bawah saya tidak menunggu perintah formal untuk mengambil inisiatif tersebut. Mereka bergerak secara mandiri, sesuai dengan tanggung jawab dan kompetensi masing-masing. Demikianlah budaya bekerja profesional yang berlangsung pada masa saya. Di tengah pembahasan mengenai ANBK, pada bulan Februari 2020, Google meminta audiensi dengan saya untuk bersilaturahmi dan memaparkan berbagai inisiatif pendidikan yang telah mereka rancang. Pada periode yang sama yang mulia, Microsoft pun beberapa kali meminta audiensi untuk bertemu dengan saya. Banyak perusahaan teknologi besar ingin bertemu dengan saya. Barangkali karena jarang sekali ada menteri pendidikan dengan latar belakang teknologi. Sehingga mereka sangat antusias memaparkan solusi teknologi mereka untuk pendidikan. Dalam pertemuan pertama yang mulia, Google mengusulkan 11 inisiatif pendidikan. Bisa kita lihat di layar bersama. Hanya 1 dari 11 inisiatif mereka yang menyinggung Chromebook. Hanya 1. Kita lihat yang lain, mayoritas daripada inisiatif mereka adalah yang berhubungan dengan aplikasi-aplikasi mereka. Google Suite for Education. Dan juga program-program pelatihan teknologi bagi guru maupun mahasiswa. Di dalam dakwaan dituduh bahwa meeting inilah bukti daripada adanya kesepakatan dengan Google. Tapi kenyataannya kita punya bukti presentasinya di mana Chromebook hanya 1 dari 11 ide topik yang diusulkan oleh Google. Dan ini yang mulia adalah saat pertama kali kata Chromebook itu dibahas dengan saya. Ini pertama kalinya. Mari kita lihat, topiknya banyak sekali. Saya ingat sekali pengalaman meeting Google ini sangat menarik. Saya dan tim mengajukan berbagai pertanyaan dan topik Chromebook hanya sekilas saja dibahas. Karena topik Chromebook ini masih relevan,
mengingat kebutuhan TIK untuk ANBK di tahun berikutnya. Tapi mohon diingat Yang Mulia, ini adalah Februari, 1 bulan sebelum COVID, menutup semua sekolah, 1 bulan sebelumnya. Jadi pertemuan ini masih pertemuan fisik. Saya ingat kami dari Kemendikbud masih skeptis dengan solusi Chromebook, termasuk saya dan juga Najila yang hadir dalam meeting tersebut. Ya, kami terus menanyakan pertanyaan kritis kepada Google mengenai kompatibilitas untuk penggunaan Chromebook di Indonesia. Karena saya masih awam mengenai Chromebook, saya menyarankan juga sebaiknya waktu terpisah saja untuk pendalamannya. Dan menggunakan waktu di meeting itu untuk fokus kepada yang lebih penting untuk saya, yaitu Google Suite for Education. Rangkaian aplikasi gratis yang menurut saya sangat bermanfaat untuk sekolah-sekolah di Indonesia. Jadi fokusnya ini topik terpisah. Inilah mengapa Yang Mulia, dalam kesaksiannya, Scott Beaumont dan Cesar Sanggupta, 2 petinggi Google yang hadir dalam meeting ini, menyatakan bahwa mereka meninggalkan pertemuan tersebut dengan perasaan pesimis, bahwa Chromebook itu kemungkinannya sangat kecil untuk dipertimbangkan. Mari kita lihat video berikut. Disebut bahwa di Februari 2020, Colin Marston menyampaikan kepada Dennis bahwa Nadiem Anwar Makarim sudah sepakat menggunakan Google for Education dan salah satunya penggunaan Chromebook. Apakah berdasarkan informasi Bapak-Bapak ini benar atau tidak? No, it's not true. Tidak benar. Untuk Pak William, benar atau tidak benar? Mr. William, is it true or not true? I think it is not true. In my very clear recollection, I was in the Jakarta office when Colin returned from that February meeting, and I asked him how the meeting had gone. He told me, as has been stated, that there were some very good questions asked by the ministry, and that he gave the probability that we would be able to get Chromebooks into the ministry at about 20%. So he was rather pessimistic. Kesaksian dari Google secara mutlak menyebut bahwa tidak ada kesepakatan dalam meeting itu, beserta barang bukti presentasinya yang jelas sekali bahwa meeting ini bukan topiknya Chromebook. Tetapi Yang Mulia, ada barang bukti ketiga yang mengkonfirmasi ini sekali lagi, yaitu bukti chat di Kemdikbud X Wartek, di mana saya tidak dalam grup chat tersebut, di mana ada Fiona, ada Ibam, ada Juris dan Najila sedang membahas kekhawatiran mereka terhadap Chromebook sebagai opsi di Indonesia. Yang Mulia bisa melihat hasil chat ini. Di sini Fiona menyebut chat ini dilakukan langsung setelah meeting dengan Google pertama ini di Februari 19. Di chat ini Fiona bilang Chromebook hipotesisnya nggak cocok kan ya, karena terlalu ngunci. Lalu Najila Shihab bilang, iya tadi udah dibahas Angga dan Ibam ke gue. Intinya nggak ideal, tapi I told them untuk ketemu aja, dengerin sekali lagi. Lalu Ibam membilang, iya, we have some concerns. Tapi ngelihat slide dari Google, mungkin mereka ada solusi untuk lebih bikin kita nggak locked in ke ekosistemnya. Najila langsung menjawab, di meeting tadi gue juga dah bilang hal yang sama. Tapi they insisted on another conversation. Kasih aja deh, nggak apa-apa. Ibam menjawab, so I'm keeping an open mind. But there's a lot to ask that we need to push to them if they want to proceed. Yang Mulia, perlu bukti apa lagi? Ini adalah orang-orang yang katanya terdekat dengan saya, orang-orang yang terlibat
di dalam yang disebut dakwaan mufakat jahat. Justru sebaliknya, mereka semua sangat skeptis dan punya banyak sekali concern mengenai Chromebook. Dan ini dicocokkan dengan kesaksian Google yang membilang laporannya hanya probabilitas kita masuk Chromebook itu 20%. Kayaknya mereka skeptis banget. Jadi 3 barang bukti. Sekarang pertanyaan saya, dari kejaksaan mana buktinya bahwa ada mufakat? Apakah ada satupun bukti mengenai 2 kemitingan Google bahwa sebaliknya ada nggak mufakat jahat? Tidak ada. Sedangkan kita sudah mengkonfirmasi ini dengan 3 bukti terpisah yang menyatu narasi yang sama. Semua kesaksian, semua bahan presentasi, dan chat WA. Dari meeting ini ada 3 hal yang bisa terbukti. Pertama, saya diundang ke meeting tersebut atas permintaan Google. Ini sudah jelas. Saksi-saksi menyebutnya Scott Bowman dan Caesar. Kedua, hanya 1 dari 11 topik membahas Chromebook, jadi fokusnya itu sebenarnya ke topik lain. Dan ketiga, tidak ada kesepakatan dalam bentuk apapun. Justru kemungkinan Chromebook dipilih saat itu masih kecil. Setelah meeting tersebut yang mulia, terjadi suatu peraturan yang jarang sekali dibahas oleh kejaksaan. Kira-kira 1 minggu setelah meeting dengan Google, ada Permendikbud DAK yang keluar. Permendikbud DAK nomor 11 2020 keluar pada tanggal 26 Februari 2020. Ini adalah Permendikbud DAK versi tahun sebelumnya. Tentunya yang mulia sering sekali mendengar mengenai Permendikbud DAK nomor 5 tahun 2021 yang berulang-ulang disebut oleh kejaksaan sebagai bukti tindakan jahat saya mengunci Chrome OS. Tapi yang tidak pernah diberitahukan oleh kejaksaan adalah tahun sebelumnya. Di mana di bulan Februari 2020, 1 minggu setelah bertemu dengan Google, saya menandatangani Permendikbud DAK, sama untuk DAK, yang mengunci Windows. Mengunci Windows. Maka pertanyaan yang wajar muncul yang mulia. Seandainya benar telah ada kesepakatan menggunakan Chromebook pada pertemuan pertama dengan Google, bahkan sebelum pertemuan pertama dengan Google sesuai dengan dakwaan, mengapa Permendikbud DAK yang saya pribadi tanda tangani justru mengunci OS Windows? Apa alasan saya menunda penguncian Chrome OS bagi Pemda selama 1 tahun penuh? Sementara sepanjang 2020 hingga awal 2021, DAK di seluruh Indonesia terkunci OS Windows dengan adanya Permendikbud ini. Seandainya saya berniat menguntungkan Google, saya dengan sangat mudah bisa membuka saja spesifikasi laptop untuk opsi Chrome OS. Mengapa saya tidak memanfaatkan kesempatan di tahun 2020 itu untuk mengalihkan spesifikasi ke Chrome OS? Inilah pertanyaan mendasar yang tidak bisa dijawab oleh kejaksaan. Yang mulia, sejujurnya yang mulia, saya sendiri pun tidak menyadari bahwa salah satu lampiran di Permendikbud ini itu mengunci OS Windows. Jujur. Sebab bukan saya yang menyusun. Setiap lampiran Permendikbud DAK ini ditandatangani oleh Direkjen terkait sesuai spek yang sudah mereka tetapkan. Seluruh Permendikbud yang mengatur DAK disusun oleh Sekjen, Sekretaris Jenderal. Karena tupoksinya adalah mengenai daerah. Selalu Sekjen. Atas masukan Dirjen dan Menteri yang menandatangani. Yang mulia, proses yang sama ini dilakukan setiap tahun. Di tahun berikutnya juga yang saya tandatangani sama prosesnya. Disusun oleh Sekjen. Jadi ini sekedar memberikan kejujuran saya mengenai bagaimana sih realita proses penyusunan permen. Karena saya mengeluarkan 200 permen selama saya menjabat. Yang mulia, di tengah kajian yang masih berlangsung untuk persiapan ANBK, tiba-tiba bulan Maret 2020,
pandemi melanda secara tiba-tiba dan menutup hampir seluruh aktivitas sosial di Indonesia, termasuk kegiatan sekolah. Yang mulia, saat itu saya baru 5 bulan menjabat. Saya baru saja mau melangkah, pandemi memaksa menutup seluruh sekolah di tanah air. Bayangkan menjadi saya yang mulia, saya mengalami pukulan mental yang begitu berat. Dan tim saya pun gelisah, sebab seluruh rencana transformasi kita terancam terhambat. Dalam situasi krisis ini, seluruh rencana awal harus diriset. Prioritas utama berubah tiba-tiba menjadi 2. Pertama, menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa di lingkungan sekolah dan kampus. Dan kedua, memastikan agar pembelajaran tetap dapat berlangsung secara online. Yang mulia, kami menyelenggarakan rapat daring dan Zoom secara terus-menerus dari rumah kami masing-masing di tengah kecemasan akan kesehatan keluarga kami sendiri. Bahkan menjelang kelahiran putri saya yang ketiga, demi mencari cara agar pembelajaran jarak jauh atau PJJ itu bisa terlaksana. Kami mengambil langkah cepat, berkoordinasi dengan berbagai penyedia LMS atau Learning Management System untuk secepatnya memberikan akses gratis kepada murid dan guru agar mereka dapat beralih ke sistem pembelajaran online. Namun para guru dan para kepala sekolah menyuarakan bahwa mereka tidak punya sarana TIK memadai untuk melaksanakan pendidikan jarak jauh secara efektif. Guru-guru se-Indonesia serentak berteriak. Komplain utamanya adalah semuanya sulit sekali melaksanakan pembelajaran online menggunakan HP mereka. Sekarang yang mulia bisa bayangkan betapa sulitnya mengelola suatu kelas, melakukan Zoom ataupun Google Classroom dengan satu kelas dengan HP. Hampir mustahil guru bisa melaksanakan PJJ. Layar kecil, sulit memaparkan berbagai materi pembelajaran. Mereka mendesak kepala dinas mereka dan juga kementerian untuk memberikan sarana laptop secepat mungkin. Kami merasakan urgensi yang sama karena kami menyadari bahwa learning loss adalah resiko yang sangat nyata dan secara saintifik bisa berdampak permanen kepada generasi anak muda. Setiap hari anak itu mengalami learning loss, semakin besar liability kita untuk generasi masa depan. Bisa permanen. Di titik inilah tim menyadari bahwa sekarang ada 2 objektif untuk pengadaan laptop. Yang semulanya hanya untuk pelaksanaan asesmen nasional, sekarang kebutuhan untuk pembelajaran berbasis online meningkat statusnya menjadi darurat. Yang mulia bisa membayangkan betapa besar tekanan yang kami rasakan. Keterlambatan dalam menyediakan sarana TIK dapat menyebabkan learning loss, membuat satu generasi pelajar tertinggal seumur hidup. Terutama pada jenjang sekolah dasar ataupun SMP. Disinilah proses kajian terakselerasi. Sekarang tantangan utamanya menjadi jelas. Bagaimana mencari solusi sarana TIK yang tepat guna dan paling efisien dengan anggaran yang terbatas. Kenapa anggarannya terbatas? Majelis yang terhormat, saat COVID menyebar di awal tahun 2020, saat penutupan sekolah, mal, dan berbagai tempat bekerja mulai, anggaran semua kementerian itu dipangkas oleh Kemenq. Kenapa? Karena Kementerian Keuangan membutuhkan anggaran terpusat untuk menangani Satgas COVID. Setiap kementerian terpaksa merampingkan anggaran mereka, memfokuskan ulang untuk hal yang paling mendesak. Saat itu, pagu untuk pengadaan TIK di tahun 2020 itu sudah dialokasikan di tahun 2019. Saya tidak terlibat dalam pengalokasian atau perencanaan penganggaran TIK di tahun 2020 karena anggarannya sudah diset di tahun sebelumnya di bawah Pak Muhadjir. Anggaran itu sekitar 763 miliar. Ya, yang sudah dialokasikan di zaman Pak Muhadjir untuk tahun saya di 2020. Karena anggaran Kemendikbud dipotong oleh Kemenq di tahun 2020,
kami tidak bisa menambahkan anggaran dari 763 miliar itu. Padahal kami butuh lebih banyak laptop. Sehingga kami harus memaksimalkan setiap rupiah yang tersedia. Satu-satunya cara untuk mencari laptop yang satu-satunya cara adalah untuk mencari laptop yang paling terjangkau harganya. Dan masih tepat guna untuk pendidikan. Agar dengan anggaran yang sama, kami dapat mencapai lebih banyak sasaran sekolah. Yang mulia, inilah konteks kebijakan anggaran pada saat pandemi. Kondisi fiskal pemerintahan sedang tertekan. Sehingga efisiensi menjadi prioritas utama semua kementerian. Itulah kenapa mencari laptop murah dan efektif untuk pembelajaran menjadi prioritas utama. Karena tekanan anggaran dari pusat, kriteria terpenting dalam pemilihan sarana TIK adalah biaya. Yang mulia, pada tanggal 7 April 2020, pertemuan kedua dengan Google berlangsung kali ini dalam kondisi pandemi. Sekarang bayangkan, meeting pertama dengan Google bisa bertatap muka, masih bisa berbicara. Meeting kedua di tengah pandemi, kami harus melakukan Zoom. Dan ini adalah tindak lanjut dari meeting yang pertama. Tapi karena situasinya dalam pandemi, pembahasannya mengerucut pada dua topik utama yang berkaitan dengan keadaan darurat saat itu. Topik pertama yang mulia bukan Chromebook. Topik pertama meeting April dengan Google adalah mengenai Google Classroom dan single sign-on. Ini adalah penyebaran akun gratis agar aktivitas belajar semua murid dan guru itu bisa terpantau saat mereka melakukan pembelajaran jarak jauh dengan Google Classroom. Yang mulia, kalau yang mulia tidak mengetahui Google Classroom itu apa, itu adalah aplikasi gratis buatan Google yang menjadi learning management system nomor 1 di masa COVID secara organik. Jadi sekolah-sekolah menemukan aplikasi gratis ini dan itu menjadi nomor 1 di masa COVID tanpa diminta oleh kementerian. Jadi itu terjadi secara organik. Google Classroom Indonesia menjadi pengguna Google Classroom terbesar, salah satu terbesar di dunia saat COVID. Karena jumlah sekolah kita begitu besar. Dan mereka mencari-cari sendiri, mereka menemukan Google Classroom. Ini topik utamanya, bukan Chromebook. Topik kedua, baru mereka membahas implementasi Chromebook di negara-negara lain. Dan disinilah pertama kali disebut mengenai PSF atau Partner Service Fund. Yaitu bentuk kontribusi Google dalam mendukung keberhasilan penggunaan Chromebook di lapangan. Ini adalah program yang seperti yang mulia ingat, yang disalah tafsirkan oleh kejaksaan sebagai kickback. Ya. Yang mulia, dari seluruh proses persidangan yang telah berjalan, hanya 3 orang yang bersaksi sebagai peserta pertemuan tersebut. Saya, Cesar Sanggupta, dan Ibam. Ketiga-tiganya menyebut hal yang sama. Tidak ada kesepakatan dalam bentuk apapun dalam meeting di April pun. Silakan ditayangkan videonya. Apakah di April 7 itu Pak Sinten merasa saya maupun tim saya sudah matang untuk memutuskan Chrome OS atau tidak? No, I think the team, from my recollection, they were far from making a decision, and we didn't spend that much time on Chrome OS in that meeting. Most of the discussion was around, if I remember correctly, around how to keep verification going during COVID lockdowns. Kesaksiannya persis sama, menyebut topik Chromebook adalah topik kedua. Topik pertama adalah bagaimana melaksanakan PJJ dengan Google Classroom dan juga single sign-on. Yang mulia, saya ingatkan sekali lagi, ini adalah April 2020. 1 bulan sebelum meeting 6 Mei. Di saat ini pun, semua bukti elektronik, semua dokumentasi, dan kesaksian bagi orang-orang yang hadir dalam meeting dengan Google, tidak ada satupun yang menyebut adanya kesepakatan mengenai Chromebook. Sekarang kita masuk di hari menjelang meeting terpenting dalam seluruh kasus ini, yaitu 6 Mei 2020. Yang mulia,
dari meeting itu dengan Google 7 April sampai dengan 6 Mei, saya tidak mendapat laporan apapun lagi mengenai hasil kajian daripada Chromebook. Saya pada saat itu 100% fokus kepada isu PJJ yang sudah semakin kritis. Dan yang mulia mohon diingat bahwa Satgas Covid pada saat itu membutuhkan dukungan yang besar sekali dari kampus-kampus kita untuk menangani testing dan tracing daripada Covid. Karena itu saya harus mengerahkan kampus-kampus untuk fokus, dan waktu saya tersita full berkoordinasi Zoom dengan Kemenkes, dengan Satgas Covid, dan saya tidak menerima laporan apapun dari tim saya mengenai kajian TIK yang terus berlangsung secara mandiri. Pemerintah saat itu masih berstatus gawat darurat. Tiba-tiba tanggal 5 Mei, 1 hari sebelum meeting 6 Mei, keluarlah suatu WA. WA itu adalah WA pribadi dari Fiona Handayani. Ngirim. Mohon ditampilkan. Dalam percakapan ini, Fiona menyebut, "Hai Nadim, mau give you heads up dong untuk meeting assessment TIK besok. It would be quite technical terkait opsi-opsi pengadaan laptop untuk kebutuhan assessment. Objektifnya get your decision terkait Chromebook versus laptop. Laptop itu artinya Windows ya. Prioritasi memberikan laptop ke SD, SMP, SMA beserta jumlahnya. Akan ajak inspektorat, assessment, tech, dan PAUD Dasmen supaya aman dan pertimbangannya komprehensif. Let me know if you have concerns ya. It will not be conceptual but more decision making dan alignment." Oke, kenapa WA ini penting? Sepertinya ini hanya WA biasa saja, di mana Fiona mengingatkan saya. Karena yang mulia, ini adalah bukti yang meruntuhkan dakwaan bahwa meeting itu hanya formalitas. Kalau saya tidak dibuktikan telah merencanakan meeting tersebut untuk meloloskan Chrome OS, artinya tidak ada niat jahat dalam meeting itu karena saya diundang ke meeting tersebut. Saya langsung membilang oke di sini. Ini suatu hal yang kelihatannya kecil, tapi bukti bahwa Fiona harus menjelaskan kepada saya apa isi meeting ini adalah salah satu bukti terkuat dalam seluruh kasus ini. Tidak adanya persekongkolan. Percakapan ini membuktikan 3 hal yang mulia. Pertama, saya tidak mengatur rapat tersebut. Kedua, saya belum menerima paparan apapun mengenai topiknya. Dan yang ketiga, belum ada keputusan apa-apa. Yang mulia mohon diingat ini adalah percakapan pribadi ya. Ini bukan percakapan grup. Itu artinya tidak ada alasan untuk Fiona menyembunyikan apapun di dalamnya. Kalau ada persekongkolan, disinilah harusnya terlihat. Kalau ada perencanaan, harusnya di sini ada kisi-kisi, ada tanda-tanda bahwa kita akan memenangkan dan meloloskan Chrome OS. Kenyataannya tidak ada. Ini DM pribadi. Keesokan harinya yang mulia, beberapa jam sebelum rapat Zoom, tanggal 6 Mei, Fiona kembali mengingatkan rencana rapat TIK di dalam grup lebih besar, grup Mas Menteri Core Team. Nah, Fiona menyebut ada concern terkait Chromebook. Boleh ditampilkan chatnya? Ya. Fiona menyebut ada concern terkait Chromebook. Ini yang akan paling butuh spare. Oke. Saya ulang lagi. Hai Nadim, meeting peralatan TIK yang butuh keputusan. Chromebook versus Windows. Ada concern terkait Chromebook, ini yang paling akan butuh spare. Nah, apa itu artinya spare? Dalam bahasa Indonesia, spare itu artinya perdebatan, sparring. Kayak kalau kita melakukan boxing atau apa namanya sparring. Ya. Apakah sepertinya sangat sederhana satu kalimat ini. Tapi kalimat ini yang begitu kuat membuktikan bahwa memang belum ada keputusannya. Merespon pesan itu, saya tidak punya preferensi yang ingin saya titipkan. Dan saya hanya minta satu hal, pertimbangan secara objektif. Saya mendorong tim untuk bersikap objektif melalui arahan, seperti kita lihat, yang warna hijau. Oke,
make sure both sides of the argument of Chromebook versus PC is there ya. Sekarang apa alasannya saya menyebut ini? Ya. Saya itu di dalam banyak pertemuan yang mulia senantiasa membiasakan tim untuk bersikap kritis. Bahkan terhadap pendapat mereka sendiri pun. Salah satu prinsip kepemimpinan yang saya pegang adalah selalu mewaspadai bias pribadi. Itulah sebabnya saya bukan hanya di meeting ini, di berbagai meeting selalu mengingatkan tim untuk menimbang argumen secara berimbang. Jangan terjebak oleh bias pribadi. Itulah kenapa saya menyebut, please make sure both sides of the argument ada di situ. Informasi terakhir yang saya terima sebelum mau meeting ini mengenai Chromebook itu adalah di meeting Google tadi yang saya ceritakan di 7 April. Jadi saya belum pernah mendengar pendapat internal tim, terutama tim teknologi. Karena itu setelah chat ini di Mas Menteri Core Team, saya langsung pindah kamar yang mulia. Saya pindah kamar ke dalam grup Merdeka Platform. Ada siapa di grup Merdeka Platform? Ada Ibam, ada Nadia, ada Angga, orang-orang teknologi. Fiona, Juris juga ada di dalam grup itu. Tetapi saya pindah tim kepada pakarnya. Kenapa saya pindah ke dalam grup itu? Saya ingin tahu. Di dalam grup ini bisa ditayangkan. Di dalam grup Merdeka Platform, saya menanya secara proaktif. Guys, please give me some context on Chromebook versus PC for our next discussion. So I'm a little more informed before discussion. Tolong berikan saya konteks, informasi lebih, biar saya tidak kelihatan bodoh, pengetahuannya minim pada saat saya di meeting tersebut. Nah sekarang pertanyaan saya kepada yang mulia, kalau saya sudah tahu hasilnya apa? Kalau saya sudah men-setting rapat itu untuk meloloskan Chrome OS, kenapa saya menanyakan materi yang dipaparkan? Kenapa saya meminta informasi seolah-olah benar-benar tidak mengetahui topiknya apa? Ibam langsung menjawab pertanyaan saya. Akan ada rekomendasi kombinasi Chrome OS dan Windows. Saya justru bukannya langsung menerima. Kalau memang saya ingin bersekongkol untuk menggolkan Google, saya terima aja. Saya akan langsung bilang, iya, oh oke, kayaknya bagus rasionalnya. Tidak, yang mulia. Saya langsung menjawab, why some and not all PCs? Sekali lagi, PCs itu artinya Windows. Ya, ada Chrome, ada PC. PC itu artinya Windows. Why some and not all PCs? Kenapa cuman sebagian Windows? Kenapa tidak semuanya Windows? Dan pertanyaan kedua, kalau ada nggak implementasi di negara-negara lain? Bayangkan yang mulia, respons pertama saya terhadap indikasi bahwa ada rekomendasi Chrome, pertanyaan pertama saya adalah kenapa nggak Windows? Logika kejahatan mulai runtuh dengan bertubi-tubi bukti elektronik seperti ini yang mulia. Yang membuktikan niat baik, sebalik dari niat jahat dan objektivitas. Percakapan dari WA Chat ini membuktikan 3 hal. Pertama, saya tidak mengetahui apa rekomendasi yang akan dibahas di dalam rapat. Kedua, saya tidak memiliki opini kuat mengenai sistem operasi mana yang lebih baik. Dan ketiga, saya terus menantang tim untuk menguji logika mereka. Yang mulia, percakapan inilah satu-satunya, saya ulang sekali lagi, satu-satunya bukti objektif mengenai apa yang ada di dalam pikiran saya sebelum memasuki rapat 6 Mei. Dan sepatutnya, harusnya menjadi pertimbangan utama atau mungkin satu-satunya pertimbangan dalam menilai ada atau tidak niat jahat di dalam saya, di dalam diri saya. Kejaksaan tidak memiliki satupun bukti tandingan, chat saya, meeting, dokumen, tidak ada satupun, atau orang yang langsung berbicara dengan saya. Tidak ada satupun bukti tandingan yang menunjukkan upaya saya memenangkan Chrome OS.
Kalau ada yang mulia pasti sudah ditunjukkan di persidangan ini. Kejaksaan memiliki full riwayat chat saya dengan semua pihak-pihak yang dibahas. Chat ini membuktikan azas keberhati-hatian saya dalam mencari informasi sebelum rapat, dorongan saya agar tim bersikap objektif, dan kesediaan saya untuk mempertanyakan hal-hal yang telah dikaji. Yang mulia, ini adalah kebalikan dari penyalahgunaan kewenangan. Justru inilah bukti bahwa saya menjalankan tugas sebagai menteri dengan sebaik-baiknya. Majelis yang terhormat, perkenankanlah saya memaparkan meeting 6 Mei 2020. Sekarang kita masuk kepada pertemuan terpenting dalam kasus ini. Pertemuan yang menjadi inti dari perkara ini, pertemuan yang menjadi basis dari dakwaan, kata-kata go ahead yang sekarang sudah menjadi suatu meme secara publik, kata go ahead yang artinya silakan, yang dijadikan senjata utama untuk membuktikan penyalahgunaan kewenangan saya. Saya mohon sekali majelis membayangkan menjadi diri saya mendengar isi presentasi ini agar majelis bisa mengerti apa basis dari keputusan di meeting ini. Perlu diingat yang mulia bahwa di dakwaan memuat 3 tuduhan pokok. Yang pertama, bahwa pengadaan laptop berbasis Chrome OS tidak didasarkan kepada kebutuhan nyata di lapangan. Tidak berdasarkan kebutuhan nyata. Kedua, bahwa pemilihan Chrome OS dimaksudkan untuk menguntungkan Google. Ketiga, bahwa pemilihan Chrome OS merugikan negara karena menyebabkan kemahalan harga laptop. Yang mulia, saat saya paparkan presentasi ini, saya harap yang mulia bisa melihat ketiga tuduhan ini bisa dengan mudah dibantah hanya dengan mendalami isi presentasi 6 Mei 2020. Ketiga unsur ini terjawab secara serentak dalam presentasi yang dipaparkan. Mohon bisa ditunjukkan. Yang mulia, di paparan tersebut disebut apa aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan sebelum masuk ke dalam meeting 6 Mei ini. Ya, kita lihat disebut seperti di layar, ada 3 aktivitas yang telah dilakukan sebelum masuk meeting ini. Yang pertama, merancang skema pelaksanaan AKM. Oke. Apa ini artinya? Ini artinya adalah kalkulasi kebutuhan laptop untuk melaksanakan asesmen. Jenjang-jenjangnya, berapa per satu sesi dan lain-lain. Kedua, analisis ketersediaan TIK berdasarkan Dapodik dan data ujian nasional. Artinya ini menghitung jumlah laptop yang telah tersedia di lapangan dan juga sekolah-sekolah yang belum memilikinya. Yang mulia, ini menunjukkan bahwa tim tidak hanya melakukan analisa kebutuhan yang sebaliknya daripada tuduhan dakwaan, tetapi kalkulasi tersebut berdasarkan ujian nasional dan Dapodik. Ini adalah basis data yang besar sekali dan masif. Ini membutuhkan waktu sangat lama untuk melakukan analisa kebutuhan ini. Data tersebut kemudian disandingkan dengan rencana pelaksanaan AKM atau asesmen nasional untuk menentukan jumlah laptop yang dibutuhkan dan jenjang yang paling memerlukannya. Karena AKM itu dilaksanakan secara bergilir antar jenjang, semakin banyak sekolah dapat menyelenggarakan asesmen meski dengan jumlah laptop yang terbatas. Analisis yang dilakukan tim ini yang mulia adalah kajian kebutuhan lapangan yang nyata, menyeluruh, dan komprehensif. Maka sulit sekali bagi saya memahami bagaimana
dakwaan bisa menyatakan bahwa pengadaan TIK tidak berdasarkan kebutuhan di lapangan. Sementara paparan ini justru memuat secara sistematis dataset dan metode perhitungan kebutuhan tersebut secara komprehensif. Apa tidak dibaca presentasi 6 Mei ini waktu menyusun dakwaan? Ini sangat membingungkan bagi saya. Disinilah analisa kebutuhannya terpapar. Lalu ada muncul perbandingan dengan Chrome OS dan Windows. Ini adalah salah satu halaman terpenting yang mulia. Dalam perbandingan ini, paparan secara jelas menunjukkan bahwa biaya sistem operasi Chrome adalah gratis. 0 harganya. Biaya Chrome 0 per laptop gratis. Sedangkan Windows berbayar antara $50 US sampai $100 US. Ini adalah biaya lisensi operating systemnya, OS-nya. Lalu di paparan, di bawahnya juga ditunjukkan bahwa device management untuk Chrome adalah $30 USD per laptop untuk seumur hidup. Sedangkan device management untuk Windows itu $200 sampai $230 per laptop, tapi bukan seumur hidup, harus diperbarui setiap 3 tahun. Yang mulia, mohon sekali dicermati suatu fakta yang sangat penting. Tim dalam menyusun paparan ini telah menetapkan bahwa device management wajib menjadi bagian dari paket pengadaan, terlepas dari sistem operasinya. Jadi yang mulia, pertanyaan apakah laptop perlu dilengkapi oleh device management atau tidak, itu tidak dibahas di meeting ini. Saya tidak pernah hadir dalam perdebatan atau meeting untuk memutuskan apakah device management harus masuk. Di dalam presentasi 6 Mei, opsi yang dipaparkan oleh tim, dua-duanya Windows dan Chrome termasuk device management. Artinya, device management sudah diputuskan sebelum meeting ini sebagai keharusan, sebagai fitur keharusan yang masuk. Jadi, pembahasannya bukannya apakah device management itu harus masuk atau tidak. Pembicaraan di tanggal 6 Mei adalah mana opsi OS yang device managementnya lebih murah. Mana opsi OS yang device managementnya lebih murah. Jadi, kalaupun ada narasi atau kecurigaan bahwa Chrome itu bisa terpilih karena CDM, kenyataannya bukan itu. Device management mau Windows ataupun Chrome, dua-duanya dibutuhkan. Menurut analisa tim, saya dipaparkan yang hanya dibahas adalah mana yang lebih murah. Itu saja. Nah, mari kita hitung perbedaan harga dan selisihnya. Mohon izin yang mulia. Dari biaya lisensi perangkat lunak saja, laptop Windows setidaknya lebih mahal. Kalau kita hitung ya, berarti Windows itu ini minimum saja, $50 untuk OS-nya plus $200 untuk device managementnya. Berarti $250. Sedangkan Chrome gratis operating systemnya, CDM itu $30. Jadinya perbandingannya adalah $250 dibandingkan $30. Jadi selisihnya berapa? Di antara laptop Windows dan laptop Chrome, selisihnya itu per laptop yang mulia $220 atau sekitar 3 juta per laptop. 3 juta rupiah per laptop. Perbedaannya. Dengan fungsi yang setara, kementerian dapat menghemat 3 juta rupiah per laptop hanya dengan memilih suatu sistem operasi yang gratis, yang device managementnya murah dan seumur hidup. Dalam presentasi itu
hanya ada 2 senario yang dipaparkan kepada saya. Boleh kita melihat? Masuk. Yang mulia, ini 2 senarionya. Saya tidak ditawarkan senario di luar ini. Senario itu adalah opsi 1 atau opsi 2. Opsi 1 adalah opsi di mana 14 laptop Chromebook dan 1 laptop Windows. Ini yang kombinasi. Opsi kedua adalah semua 15 laptopnya adalah laptop Windows. Yang mulia, sekali lagi saya ingin mengingatkan, kita bisa melihat di sini tidak ada opsi yang ditawarkan kepada saya untuk diminta pendapat saya yang tidak ada device managementnya. Opsi 1 device managementnya menggunakan CDM. Opsi 2 device managementnya adalah device management Windows. Ya. Berapa harganya? Sebagai penjelasan yang mulia, sebelah kanan itu adalah paket lama. Paket APBN yang biasanya terjadi di zaman Pak Muhadjir. Ya, itu paketnya sekitar 180 juta. Itu sebelah kanan, yang biru. Itu bukan salah satu opsi yang ditawarkan. Itu hanya ditayangkan sebagai perbandingan. Biasanya kalau kita memberikan TIK kepada sekolah, berapa harganya? Biasanya 180 juta harga paketnya. Oke, sekarang kita melihat opsi 1 dan opsi 2. Opsi 1 di mana mayoritas Chrome, yaitu 14 Chrome dan hanya 1 laptop Windows, harga biaya estimasinya, perhitungan per sekolah adalah 103 juta. 103 juta. Opsi kedua di mana semuanya Windows, 15 laptopnya Windows, biayanya adalah 149 juta. 149 juta. Hampir 50 juta perbedaannya biayanya antara 2 opsi ini, yang mulia. Pertanyaan saya yang sederhana kepada yang mulia. Kalau majelis berada di posisi saya saat menerima paparan ini, opsi mana yang majelis akan pilih? Kalau majelis menjadi menteri pendidikan di saat itu dalam kondisi anggaran tertekan, dalam kondisi urgensi COVID, dalam urgensi pelaksanaan ANBK, opsi mana yang akan majelis pilih? Opsi mana di antara opsi 149 juta dan opsi 103 juta yang merugikan negara? Kejaksaan mempertanyakan dari mana angka penghematan minimal 3,6 triliun dari memilih Chrome OS. Saya bingung bahwa ini tidak jelas. Karena di dalam presentasi ini sudah jelas penghematan 3,6 T-nya. Di dalam presentasi 6 Mei yang membuat saya menjadi terdakwa. Angka itu selisih biaya lisensi 220 atau kurang lebih 3,1 juta per laptop, dikalikan saja total laptop 1,159 juta laptop yang dibeli. Itu keluarnya angkanya 3,6 triliun. Perhitungan ini sederhana sekali dan dapat diverifikasi langsung. Dan lebih penting lagi menjadi dasar keputusan di 6 Mei yang dibilang saya menyalahgunakan kewenangan saya atau melakukan perlawanan hukum. Yang mulia, potensi kerugian sekurang-kurangnya 3,6 triliun dihindari dengan memilih Chrome OS. Dan angka ini bersifat nyata dan pasti. Berbeda dengan perhitungan kerugian negara yang didasarkan pada sampling dan asumsi dari wawancara ahli. Izinkan saya mengajukan sebuah pengandaian, yang mulia. Seandainya waktu bisa diputar kembali. Mari kita kembali ke masa lalu sebentar. Dan pada 6 Mei itu, saya justru mendorong tim untuk memilih opsi Windows. Ya, saya memilih, kita bayangkan kalau saya memilih opsi paket 2, 149 juta. Oke. Dan saya memilih opsi Windows yang jauh lebih mahal. Lalu, hari ini saya berdiri di persidangan dengan tuduhan merugikan negara. Bagaimana saya akan membela diri saya di antara 2 keputusan ini kalau saya memilih yang lebih mahal? Jika majelis menanya mengapa saya memilih Windows,
padahal opsi Chromebook itu jauh lebih murah, saya tidak akan mampu menjawab pertanyaan majelis. Saya akan dinyatakan bersalah karena saya sangat mungkin dikatakan bersalah dengan sengaja menguntungkan Microsoft. Karena saya mengabaikan alternatif yang jauh lebih hemat. Inilah ironi dalam kasus perkara saya, Yang Mulia. Seandainya saya dinyatakan bersalah atas pilihan Chrome OS ini, menyetujui rekomendasi Chrome OS ini, maka secara tidak langsung berarti saya seharusnya memilih opsi yang lebih mahal. Padahal hanya 2 opsi itu yang dipaparkan ke saya di meeting ini. Majelis mungkin juga perlu diingat bahwa dalam paparan tersebut tim secara jelas memberikan rekomendasi dari 2 opsi itu. Jadi tim pun menyadari ketimpangan biaya ini dan mereka menyajikan rekomendasi. Jadi bukan hanya 2 opsi yang diberikan ke saya, tim pun bilang, Pak, rekomendasi kami adalah opsi 1, yaitu 14 Chrome dan 1 Windows kombinasi. Artinya apa, Yang Mulia? Artinya kalau saya harus memilih opsi Windows, saya harus melawan rekomendasi tim. Dan saya harus memiliki argumentasi yang sangat kuat. Melihat seluruh data perhitungan dalam paparan ini, argumentasi apa yang dapat saya ajukan untuk memilih 100% Windows, Yang Mulia? Apa rekomendasinya? Apa pertimbangannya? Tidak ada. Yang Mulia, keputusan ini sekarang sudah berada di tangan majelis. Setelah mendalami presentasi 6 Mei ini dan menimbang seluruh fakta persidangan, bukti elektronik, analisis kebutuhan laptop, dan perhitungan biaya, saya tanyakan kepada majelis, skenario mana yang lebih masuk akal menurut penilaian majelis? Apakah pemilihan Chrome OS dilakukan semata-mata untuk menguntungkan Google dan menimbulkan kerugian negara melalui kemahalan harga laptop? Ataukah pemilihan Chrome OS itu justru ditempuh untuk menghindari potensi kerugian negara sekurang-kurangnya 3,6 triliun, sekaligus memaksimalkan jumlah laptop yang bisa dibeli dengan anggaran yang terbatas? Skenario mana, Yang Mulia, yang didukung oleh fakta, kesaksian, dan perhitungan yang nyata dan pasti? Yang Mulia pernah bertanya kepada saya dalam persidangan, waktu itu ketua majelis menanya kepada saya, tanpa persetujuan menteri, apakah pengadaan Chromebook tetap dapat berjalan? Jawabannya jelas, pengadaan pasti akan tetap berjalan. Keputusan mengenai spesifikasi TIK sepenuhnya adalah kewenangan dirjen terkait. Dengan kata lain, seandainya rapat 6 Mei ini tidak terjadi, pengadaan laptop tetap akan berlangsung. Inilah kenapa perubahan dari kombinasi Windows dan Chromebook menjadi 100% Chromebook terjadi tanpa persetujuan atau pengetahuan saya di tanggal 27 Mei 2020. 20 hari setelah meeting ini, di mana Poppy mengusulkan menghilangkan opsi Windows. Ya, saya tidak pernah menandatangani satu pun dokumen yang berkaitan teknis pengadaan Chromebook untuk pengadaan Chromebook di kementerian, Yang Mulia. Baik pembentukan tip teknis nggak pernah tanda tangan, hasil kajian maupun petunjuk teknis pengadaan. Ini berarti saya tidak pernah sekalipun melampaui batas kewenangan saya sebagai menteri. Apabila saya dinyatakan bersalah, apakah artinya saya semestinya menolak undangan meeting 6 Mei ini? Apakah menghadiri suatu rapat atas permintaan tim saya dan mengucapkan silahkan lanjutkan, go ahead, merupakan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan? Tentunya tidak. Yang Mulia, sudah terang benderang bahwa keputusan Chrome OS ini murni dilakukan karena penghematan masif yang bisa didapatkan kalau dibandingkan dengan Windows. Bukan untuk menguntungkan pihak manapun. Ini menjadi keharusan
Karena tekanan efisiensi APBN yang dilakukan pemerintah saat COVID. Perbandingan harga OS dan perbandingan harga device management yang begitu besar perbedaannya, begitu timpang biaya di antara dua operating system ini, itulah yang menjadi dasar utama keputusan tim. Tidak ada satupun bukti dalam persidangan yang bisa membantah argumentasi pertimbangan yang dilakukan di 6 Mei. Yang mulia, setelah meeting tersebut, 3 bulan berlalu. Pengadaan Chromebook sudah dimulai di saat ini. Namun baru sedikit sekolah yang menerimanya karena baru saja memulai proses pengiriman. Adaptasi sekolah terhadap pembelajaran online menghadapi banyak sekali kendala. Dan keluhan datang dari orang tua maupun murid. Saya menerima laporan adanya hambatan besar. Salah satu pemasok utama, Chromebook, tidak mampu memenuhi pasokan yang telah disepakati. Pembelajaran daring terancam semakin sulit dan pelaksanaan ANBK tahun berikutnya pun terancam. Mohon ditampilkan perbincangan. Jadi apa yang terjadi? Saya langsung menghubungi IBAM melalui chat pribadi dengan IBAM. Yang mulia, mohon diingat ini adalah satu-satunya chat pribadi saya dengan IBAM yang topiknya adalah Chromebook. Mari kita simak. Saya menyebut IBAM, kalau if we allow schools to buy PC notebooks, PC artinya Windows, not the end of the world, right? Gak apa-apa kan kalau kita membeli Windows, lalu saya bilang karena IBAM, because if the choice is between missing this opportunity to get everyone to have laptops versus making sure they are all Chromebooks, I will choose the former any day. Do you agree? Terjemahan saya. Karena IBAM, kalau pilihannya antara semua orang dapat laptop daripada semuanya harus Chromebook, saya pasti memilih semua sekolah dapat laptop. Artinya, buat saya yang lebih penting semua anak dapat laptop. Bukan masalah laptopnya Chromebook atau Windows. Yang penting sasarannya tercapai. Di pembicaraan selanjutnya, IBAM menyuarakan beberapa kendala kalau kita ganti lagi ke Windows. Tetapi terutama dengan asesmen nasional. Tetapi di akhir perbincangan ini, IBAM setuju. Ya. If we're starting to move in this direction, nih, I was hoping to simplify the platform to just Chromebook and Android in the long run. But I agree, this is too good of an opportunity to miss. Jadi IBAM bilang, iya tadinya saya mau mensimplifikasi platform saya, Nadiem, Chrome aja dan Android, biar lebih simple, tapi saya setuju kok bahwa ini adalah kesempatan yang terlalu penting untuk dilewatkan. Anak-anak lebih baik menerima laptop. Setelah itu, saya bilang, let's move on this. Sekarang bayangkan yang mulia, IBAM itu dibilang menjadi kaki tangan saya. Artinya, beliau, IBAM, dan saya dalam dakwaan adalah pelaku yang menggerakkan mufakat jahat ini. Tapi satu-satunya chat pribadi saya dan IBAM yang membicarakan Chromebook adalah saya memberi arahan ke IBAM untuk mempertimbangkan Windows. Bisa bayangkan. Dan ini adalah 3 bulan setelah keputusan sudah diambil. Ini bulan Agustus 2020. 3 bulan sejak meeting 6 Mei sudah diputuskan Chrome. Saya berbicara dengan IBAM untuk membuka lagi kemungkinan untuk Windows menjadi pertimbangan karena masalah supply. Sekarang saya tanya yang mulia, bagaimana bisa menjelaskan percakapan ini kalau kita mempercayai narasi kejaksaan? Ini gimana mencocokkannya? Kalau niat saya untuk menguntungkan Google, apakah masuk akal
bahwa setelah pengadaan dimulai, saya justru mendorong IBAM untuk mempertimbangkan Windows. Dan yang mulia, kalau IBAM memiliki niat jahat untuk memperkaya Google bersama saya, kenapa IBAM setuju dengan saya? Kenapa IBAM tidak melawan opini saya untuk membuka lagi opsi Windows? Apakah mungkin kami berdua, saya dan IBAM, merekayasa percakapan ini 6 tahun yang lalu? Karena kami mengantisipasi akan ada persidangan korupsi, dan kami dengan sengaja menyiapkan bukti pembelaan ini. Kan tidak mungkin. Ini adalah pembicaraan jujur antara dua orang yang idealis, yang hanya punya niat baik, memikirkan itu anak-anak dapat apa tidak laptopnya. Sehingga saya mendorong untuk mempertimbangkan lagi Windows. 3 bulan setelah keputusan diambil yang mulia, chat ini terjadi. Mungkin nggak? Mungkin apa tidak? Kami adalah sebenarnya orang jujur yang selalu memiliki niat terbaik tanpa bias apapun. Sekarang izinkan saya masuk ke interaksi terakhir dari tempus kasus ini yang mulia. Sekarang kita masuk 1 tahun setelah itu. Membahas mengenai di bulan Februari 2021 mengenai Permendikbud 5 tahun 2021 yang terus sekali berulang-ulang disebut sebagai argumentasi utama dalam dakwaan. Kenapa permen ini disebut? Karena tanpa permen ini yang mulia, tidak ada satupun dokumentasi yang saya tanda tangani mengenai Chromebook. Begitulah betapa pentingnya dokumentasi ini untuk mengkonstruksikan kasus hukum kepada saya. Mohon ditampilkan, seperti kita tahu Permendikbud nomor 5 tahun 2021 benar mengunci sistem Chrome OS. Pada awal perkara ini, saya sangat bingung. Kenapa Permendikbud DAK ini diangkat? Sebab tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, yaitu pengadaan laptop di dalam kementerian. Permendikbud DAK adalah pedoman untuk penggunaan APBD, DAK fisik, yang dikelola masing-masing daerah. Saya sebagai menteri, saya bukan pengguna anggaran DAK fisik, dan karena itu saya tidak bertanggung jawab atas pengadaan yang dilakukan di Pemda. Saya bukan PA, saya bukan pelaksana. Kewenangan saya sebagai menteri hanya menerbitkan Permendikbud pedoman DAK ini setiap kali tim membutuhkan dan mengatur tata cara pengadaan DAK. Sekali lagi yang mulia, saya harus jujur lagi. Jujur saya akui bahwa pada saat saya menandatangani dokumen ini, saya tidak menyadari bahwa 1 dari 10 lampiran yang ada, bayangkan hanya 1 dari 10 lampiran yang memuat spesifikasi yang mengunci Chrome OS. Saya jujur tidak mengetahui. Sebagaimana telah saya sampaikan, tidak mungkin saya membaca setiap halaman lampiran dari peraturan rutin semacam ini. Sebagaimana halnya yang saya jelaskan di Permendikbud di tahun sebelumnya, di tahun 2020, yang lampirannya mengunci OS Windows. Saya pun sama. Saya tidak menyadari lampirannya isinya apa, saya tidak membaca lampirannya. Saya menandatangani pedomannya. Saya menaruh kepercayaan penuh kepada Sekjen yang menyusun seluruh lampiran tersebut. Tetapi saya ingin berkomentar bahwa saat kasus ini mulai dan saya buka ini permen dan saya melihat OS-nya itu dikunci ke Chrome, saya percaya bahwa sangat masuk akal. Kenapa spek OS diubah oleh Sekjen menjadi Chrome OS di tahun 2021? Karena memang harus diubah. Saya jelaskan kenapa. Apabila pada tahun sebelumnya, di bulan Mei 2020, sudah memutuskan Chrome OS sebagai spesifikasi TIK yang jauh lebih murah untuk pengadaan internal kementerian dengan anggaran kementerian, akan begitu janggal seandainya spesifikasi yang diberikan kepada Pemda melalui DAK justru berbeda dan speknya yang lebih mahal.
Seandainya spesifikasi ke DAK tidak diselaraskan menjadi Chrome OS, hal itu justru berpotensi menjadi temuan besar dari auditor. Karena pertanyaan besarnya adalah, mengapa terdapat perbedaan antara spesifikasi yang dibeli pusat dan yang dibeli daerah? Kenapa? Mengapa daerah diberi spesifikasi yang menurut kajian jauh lebih mahal, seperti tadi di presentasi 6 Mei? Konsistensi antara keputusan pengadaan di pusat dan pedoman DAK di daerah adalah keharusan agar kebijakan itu bisa dipertanggungjawabkan. Yang mulia, seandainya Permendikbud DAK 2021 itu mengunci Windows, atas dasar kajian apa dia mengunci Windows? Atas dasar perhitungan efisiensi apa memilih Windows? Sementara untuk Chrome OS, dasar kajiannya dan perbandingan biayanya sudah jelas masuk dalam kajian. Setiap kebijakan harus berdasarkan kajian yang konsisten. Yang mulia, tuduhan bahwa Permen 5 tahun 2021 mengunci sistem operasi ke Chrome ada sebagai sesuatu yang melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan tidaklah berdasar. Sebab seluruh Permendikbud DAK sebelumnya pun mengunci sistem operasi, tapi dikuncinya Windows. Kita melihat di layar Permendikbud nomor 8 DAK, sama juga ini semuanya Permendikbud DAK. Permendikbud DAK nomor 8 2018 dikeluarkan Pak Muhadjir Effendi mengunci OS Windows untuk semua jenjang. Permendikbud yang saya keluarkan di tahun 2020 yang tadi dibahas mengunci OS Windows untuk semua jenjang. Bukan hanya peraturan internal kementerian yang mulia. Mari kita lihat LKPP. Ini surat edaran LKPP, otoritas terbesar di negara kita mengenai pengadaan. Tentunya mereka tidak akan pernah melanggar peraturan pengadaan dan spesifikasi. Dalam surat edaran mereka menyebut spesifikasi untuk Chrome untuk semua sekolah di Indonesia seharga 5,5 juta dan dikunci operating sistemnya Chrome OS. Ini di tahun 2022. Dokumen ini memberikan secara langsung perlindungan hukum yang menguatkan perlindungan hukum Permendikbud yang saya keluarkan di tahun 2021. LKPP sendiri yang mengeluarkan. Dengan 5,5 juta dengan operating system Chrome OS. Mari kita sekarang lihat, yang mulia, untuk kementerian lainnya, untuk kebutuhan kantor, LKPP mengunci OS Windows, termasuk juga untuk Mahkamah Agung, termasuk juga untuk Kejaksaan. Mereka mengunci laptop dengan OS Windows sebesar harganya 11,5 juta laptop Windows. Ini sekedar perbandingan saja yang mulia. Bahwa LKPP pun mengunci operating system tanpa masalah. Inilah perlindungan hukum yang disebut dalam berbagai sidang bahwa Permendikbud itu tidak bisa dikriminalisasi dan juga sudah divalidasi dengan surat edaran dari LKPP. Dan yang mulia, surat edaran LKPP itu mengikat ya. Itu mengikat bagi semua instansi kementerian. Akhirnya, saya juga ingin mengingatkan bahwa secara hukum administrasi negara, saya tidak bertanggung jawab atas anggaran dan pengadaan yang dilaksanakan melalui APBD di daerah. Permendikbud ini diangkat, yang nomor 5 2021, diangkat semata-mata karena satu-satunya dokumen yang saya tanda tangani. Namun kalaupun ada kemahalan harga atas laptop-laptop yang dibeli oleh anggaran DAK, hal itu sudah di luar kewenangan menteri. Adapun untuk pengadaan di dalam kementerian, tempat saya menjabat sebagai pengguna anggaran tertinggi, saya tidak pernah menandatangani dokumen satupun teknis pengadaan Chromebook, apalagi dokumen kajian yang berkaitan dengan penentuan spesifikasi dan harga. Yang mulia, keterlibatan saya dalam kebijakan Chrome semata-mata hadir dalam rapat 6 Mei.
ketika saya dipaparkan dua opsi yang menyatakan, dan saya menyatakan silahkan lanjutkan atau go ahead sesuai rekomendasi dari tim. Yang mulia, perkenankanlah saya menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya apabila terdapat hal-hal selama persidangan yang kurang berkenan di hati majelis. Saya menyadari bahwa perkara ini membangkitkan beragam emosi. Apabila ada saat-saat ketika ketenangan persidangan sempat terganggu, atau ketika saya terbawa perasaan, saya ingin memohon maaf. Sebab tidak pernah sekalipun dalam hidup saya membayangkan akan berada dalam posisi ini. Yang mulia, pada penghujung persidangan ini, perkenankanlah saya menyampaikan terima kasih kepada majelis. Di tengah suasana persidangan yang penuh tekanan, majelis senantiasa memberikan saya kesempatan untuk membela diri. Meskipun selama 5 bulan saya tidak diperkenankan menyampaikan keterangan kepada media, majelis selalu memberi saya ruang berbicara di dalam ruang persidangan. Ketika kejaksaan belum bersedia menyerahkan hasil audit kerugian negara, majelislah yang memerintahkan agar dokumen itu diberikan. Ketika kesaksian dari pihak Google ditolak, majelislah yang memberi ruang untuk didengar. Dan ketika saya membutuhkan pemulihan kesehatan, majelislah yang mengembalikan saya ke rumah. Atas segala kebijaksanaan dan kebaikan itu, saya menyampaikan rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Oleh karena itu, saya meyakini bahwa hati nurani majelis tetap jernih. Dan dalam kejernihan itu, saya berdoa majelis dapat melihat siapa diri saya yang seutuhnya. Saya adalah manusia dengan banyak sekali kekurangan. Namun saya adalah orang yang jujur. Saya dapat khilaf. Saya dapat naif, saya dapat keliru, tetapi tidak ada satupun benih korupsi di dalam diri saya. Saya tidak akan pernah sanggup mengkhianati negeri ini, sebab merah putih telah mendarah daging dalam tubuh saya. Saya dibesarkan untuk tetap mencintai bangsa ini, sekalipun saya harus dikorbankan. Tidak ada satupun niat jahat yang terbukti dalam persidangan ini, sebab memang tidak pernah ada. Kasus ini memang unik karena ketimpangan barang bukti yang begitu mencolok. Seluruh interaksi saya dengan tim saya tercatat dalam semua grup WA sejak menjabat. Semua dokumen kebijakan, semua hasil audit, semua data lapangan tercatat dan tidak bisa dipungkiri. Bertumpuk bukti chat, dokumen, dan kesaksian bahwa niat baik mendampingi program ini dari awal sampai akhir. Saat saya masih di rumah tahanan, saya membaca ulang transkrip WA chat saya dengan tim saya. 5 tahun chat saya baca ulang selama 1 minggu. Dan tanpa saya sadari, tetesan air mata jatuh ke lembar-lembar chat tersebut. Saya menangis bukan karena kebebasan saya dirampas, tetapi karena saya terharu dengan dedikasi dan idealisme tim saya yang tercatat dalam ribuan halaman itu. Kisah-kisah kami berperang melawan korupsi, berjuang untuk kesejahteraan guru, mendobrak paradigma pembelajaran yang stagnan. Semua itu tertuang dalam chat tersebut.
Dan saya menyadari di saat itu yang mulia, bahwa kejujuran dan kebenaran akan sulit dibendung. Dunia akan melihat yang sebenarnya. Dan itulah yang terjadi di persidangan ini. Fakta-fakta persidangan menunjukkan cerita yang berbalik dari dakwaan. Kisah tentang sekelompok anak muda yang idealis, yang berintegritas, dan berani membawa perubahan nyata bagi bangsanya. Saya, Ibam, Juris, Fiona, Haikal, D, Iwan, Nino, Najila, Nadia, Angga, Rangga, Deswita, dan ratusan profesional muda lain yang mengabdi kepada negara ini. Kami adalah bagian dari garda perubahan bangsa ini. Kami yang rela meninggalkan kenyamanan hidup untuk terjun ke dalam dunia pemerintahan. Kami yang menolak menetap di luar negeri dan memilih kembali ke tanah air. Kami yang melepaskan tawaran karir di sektor swasta yang dapat memperkaya kami. Kami yang mengutamakan dampak daripada imbalan. Kami setia kepada negara, bukan kepada perorangan. Dan kami menuntut harapan baru bagi bangsa ini. Tetapi, sama seperti para mahasiswa yang sekarang lagi turun ke jalanan untuk menuntut perbaikan, kami dihambat, kami dicegat, kami ditangkap. Yang mulia, tidak setiap keputusan persidangan membawa dampak bagi arah perjalanan bangsa. Tapi pada perkara ini, tangan Tuhan seakan telah meletakkan kesempatan itu di tangan majelis. Anak-anak muda di seluruh Indonesia dan para diaspora di berbagai penjuru dunia, mereka menanti jawaban majelis atas pertanyaan yang menggema di hati mereka. Apakah negeri ini masih aman bagi kami untuk mengabdi? Yang mulia, izinkan saya menutup dengan sebuah renungan. Bertahun-tahun setelah perkara ini sudah usai, barangkali akan tiba saatnya majelis duduk bersama anak majelis atau cucu majelis, dan mereka menanyakan tentang perkara ini. Kisah apa yang ingin majelis tuturkan kepada keluarga majelis? Saya berharap bahwa kisah itu tentang keberanian. Keberanian untuk menegakkan keadilan yang sesungguhnya, sekalipun di tengah tekanan yang besar. Setiap pemimpin pada akhirnya akan dihadapkan pada keputusan-keputusan besar dalam hidupnya. Ketika ia harus memilih antara jalan yang aman dan jalan yang benar. Mungkin perkara ini adalah salah satu persimpangan itu bagi majelis. Semoga majelis mendengarkan suara hati nurani majelis sendiri. Semoga majelis mendengarkan suara hati nurani masyarakat. Dan semoga Allah menyinari persimpangan ini dan memberikan majelis kekuatan untuk memilih jalan yang benar. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, saya kira cukup ya. Silakan terdakwa kembali duduk. Ya, demikian ya terdakwa, kita sudah dengarkan pembacaan duplik dari saudara. Sebagaimana tadi kami sampaikan, untuk selanjutnya pembacaan duplik dari advokat kita break dulu
1 jam dari sekarang ya. Sekitar jam 2. Demikian ya. Baik, sidang untuk hari ini diskors.